Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi yasara rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhilahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di acara perkuliahan hari ini. Salawat dan salam tidak pesannya kita hadiahkan buat Nabi junjung kita yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, baiklah saya akan memulai perkuliahan di hari ini tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi harmonisasi kewajiban dan hak negara dengan warga negara. Oleh kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Najib Fadlur Rahman, yang kedua Kak Rini, yang ketiga Bu Rina, yang keempat Rido, yang kelima Pak Sarial. Esensi dan urgensi hak dan kewajiban warga negara. Konsep warga negara Indonesia secara umum, warga negara dibedakan dua, yaitu warga negara yang bukan warga negara. Jika tidak dikaitkan oleh konstitusi warga negara, tentu warga negara yang tidak bermaksud ialah orang yang berada di suatu negara ataupun di luar negara yang diakui secara resmi oleh pemerintahan negara tersebut. Sedangkan bukan negara orang asing adalah mereka yang tinggal di suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota tempat tinggal. Warga negara asing juga patuh dan tunduk dengan hukum di mananya bertempat tinggal, seperti baik duta duta besar, konsuler, dan maupun kontrak asing yang sejenis. Sedangkan bukan warga negara memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Peraturan terbaru tentang warganegaraan Undang-Undang 12 tahun 2006 sebagai bentuk realisasi pada pasal 26 UUD 1945 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 bahwa asas kewarganegaraan meliputi: 1. Asas yang ditentukan berdasarkan keturunan seorang disebut dengan jus sanguinis. 2. Asas yang ditentukan berdasarkan tempat kelahiran berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang Lusoli. 3. Asas yang hanya diperuntukkan untuk satu kewarganegaraan bagi orang disebut asas kewarganegaraan tunggal. 4. Asas kewarganegaraan ganda yang bersifat terbatas dan berlaku bagi anak-anak sebelum 18 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang tersebut kewarganegaraan terbatas. Beberapa kriteria tentang warga negara Indonesia yang dimuat dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2006 ialah sebagai berikut. 1. Yang dimaksud warga negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli atau orang dari bangsa lain yang telah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Maksud dari warga negara Indonesia asli ialah orang yang sejak lahir telah menjadi warga negara Indonesia dan tidak pernah menerima status kewarganegaraan dari negara lain. 2. Beberapa makna dari warga negara Indonesia yaitu: A. Telah disahkan bagi semua orang yang beraturan undang-undang dan atau berdasarkan perjanjian dengan pemerintah Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku telah menjadikan bagian dari warga negara Indonesia. B. Anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan sah antara ayah dan ibu WNI. C. Anak yang dilahirkan dari ayah atau ibu warga negara asing dengan ayah warga negara Indonesia. D. Anak yang lahir dari hasil perkawinan sah antara ayah atau ibu yang berwarga negara Indonesia dengan ayah atau ibu yang tidak memiliki warganegaraan atau hukum asal ayah tidak memberikan status warga negara
yang sah anak. Anak yang dilahirkan dalam tengah waktu 300 hari setelah ayah meninggal dari perkawinan sah dan status ayah WNI. Adapun syarat-syarat yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui kewarganegaraan meliputi A. Telah berusia 18 tahun atau telah kawin. B. Pengajuan permohonan diikuti syarat bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut atau sesingkat 10 tahun tidak berturut-turut. C. Sehat jasmani rohani. D. Maupun menggunakan bahasa Indonesia dan mengakui Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa warga negara Indonesia telah diatur secara legal dan landasan hukum yang kuat, sehingga untuk memperoleh dan melepaskan kewarganegaraan bukanlah hal yang mudah. Persoalan kewarganegaraan juga semakin kompleks saat ini. Salah satunya ialah kasus status kewarganegaraan ganda. 2. Eksistensi dan urgensi hak dan kewajiban warga negara. Sebelum membahas hak dan kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang 1945, maka terlebih dahulu kita akan membicarakan hak kewajiban bersifat alami. Sifat alami merupakan bagian dari filsafat antropologi dan menjadikan bagian penting di dunia pendidikan, terutama mata kuliah. Penting sekali membahas secara mendasar pendidikan kewarganegaraan karena landasan serta tujuan pendidikan itu sendiri bersifat fisiologis normatif. Hakikat manusia menjadikan ciri khas yang membedakan manusia dengan hewan. Sifat hakikat manusia yang dimaksud di antara lain 1. Kewajiban dan hak. Konsep hak dan kewajiban sebenarnya sudah masyarakat Indonesia kenal dari sejak dulu. Hanya saat ini kewajiban menjadi paling mendasarkan karena belum mampu dirasakan sama sekali oleh masyarakat. 2. Kata hati. Ada beberapa istilah kata hati, mulai dari hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita yang berarti kemampuan yang ada pada diri manusia yang mampu memberikan pandangan tentang baik buruknya perbuatan yang akan dilakukan. 3. Rasa kebebasan. Kebebasan dalam konteks ini ialah tidak rasa keterkaitan adapun harus sesuai dengan tuntutan kodrat manusia dalam kehidupan. B. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia bersumber Pancasila atau Undang-Undang dan Undang-Undang 1945. Setelah menguraikan hakikat hak dan kewajiban warga negara, sebab ini akan menuliskan lebih pada hak, kewajiban dan sumber Pancasila Undang-Undang 1945. Secara tulis dan pengakuan kita bahasa Indonesia telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber kehidupan berbangsa dan bernegara, dan diperkuat oleh Undang-Undang 1945 sebagai hierarki tertinggi pada tatanan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Pada Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan secara rinci hak dan kewajiban negara di dalam pasal. Berikut beberapa hak yang kewajiban dan diatur secara tertulis dalam pasal Undang-Undang 1945. Pada Perundang-undangan Dasar 1945 dijelaskan secara rinci hak dan kewajiban warga negara di dalam pasal-pasal. Berikut beberapa hak dan kewajiban yang teratur di dalam secara tertulis dalam pasal Undang-Undang 1945. A. Hak dan kewajiban mengenai persamaan kedudukan dalam hukum tertuang dalam pasal 27 ayat 1. Pasal ini secara jelas dikemukakan setiap warga negara harus sama kedudukan dan menjunjung tinggi hukum dan berperilaku tanpa kecuali. B. Hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan layak tercantum pada pasal 27 ayat 2. C. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta bela negara tercantum dalam pasal 27 ayat 3. C.
Harmoni antara hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Pada uraian subbab sebelumnya, maka kita memperoleh pemahaman bahwa kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Untuk lebih jelas mengenai pembahasan harmoni hak dan kewajiban, maka perlu kita kaji terlebih dahulu sumber-sumbernya. Dikutip dari Exor 2026-163. Ada beberapa sumber mulai dari 1. Sumber historis yang berarti sejarah mencatat bahwa hak asasi manusia telah berkonsep jelas di dunia barat yang dikemukakan oleh John Locke dengan istilah hak alamiah. Perkembangan selanjutnya ditandai oleh dengan adanya peristiwa Magna Carta, revolusi di Amerika dan revolusi di Prancis. Itulah konsep hak yang pertama muncul, lalu timbul pernyataan kepada kapan kewajiban itu mulai berlaku. 2. Sumber sosiologis. Adanya gejolak dalam masyarakat timbul akibat hilangnya karakter baik dalam masyarakat. 3. Sumber politik. Dinamika kewajiban dan hak juga terlepas dari sumber politik yang terjadi. Kepentingan penguasaan menjadikan hak kewajiban kekuasaan di masanya. Salah satu contoh ialah kekuasaan politik di era Orde Baru. D. Kesimpulan. 1. Hak secara umum ialah segala sesuatu yang harus diterima mendapatkan. Pada prinsipnya, hak seseorang bersifat tuntutan atau dipaksa karena menjadikan hak dasar orang tersebut. 2. Hak dan kewajiban dalam konsep WN dan negara merupakan bentuk nyata hubungan warga negara dengan negara. 3. Hak dan kewajiban secara universal telah dikenalkan oleh dunia barat, tapi secara khusus hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah adanya sejak dahulu. 4. Harmoni hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami banyak dinamika. Dilihat dari terjadinya perubahan-perubahan melalui proses amandemen dalam perumusan pasal-pasal Undang-Undang 1945 dan juga perubahan undang-undang. Baiklah, sekian dari kelompok 5, dan kalau ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Dan juga setelah menonton video ini mungkin atau bisa didapat atau diambil ilmunya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum.